material. Bahwa harus ada berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan dan seterusnya. Harus ada perbuatan pidananya. Bukti kami, Pak, itu yang kita miris itu. Anda kembali di Interupsi, pemirsa, kita akan bahas lagi terkait dengan pernyataan sampai mana ini kemudian dapat melampaui batas. Mas Antoni silakan lanjutkan. Iya, tadi saya mau lanjutkan sedikit bahwa tadi ada forum internum, forum eksternum. Jadi yang dilindungi itu yang di dalam batin kita. Begitu itu keluar, itu kalau begitu ada impactnya ke masyarakat, mengganggu keamanan segala macam, itu udah diatur di pasal 28J. Ada batasnya. Saya kasih contoh. Demokrasi itu kan bukan demokrasi yang absolut. Kalau enggak ini namanya anarki. Berapa kali kita melihat hanya karena satu kata saja bisa terjadi kerusuhan. Berapa kali kita melihat bahwa karena satu perbuatan kata-kata aksi saja bisa terjadi keributan. Saya contohkan. Boleh nggak saya ke pasar, lalu saya melihat ini kok tampaknya seperti maling ya orang ini ya. Lalu saya bilang di dalam forum internal saya, di batin saya bilang ini pasti maling. Itu saya dihukum atau tidak? Saya berpikir seperti itu. Tidak, itu batin saya. Tapi ketika saya keluarkan, ketika saya keluarkan secara eksternal bahwa Anda maling, itu sudah punya impact. Dia bisa digebukin, dia bisa sampai kehilangan nyawanya. Itulah yang dijamin oleh konstitusi kita. Oke, kita tangkap poinnya. Mas Antoni sebentar, silakan Mas Ahmad. Saya kira gini, kebebasan menyampaikan pendapat itu, terutama bagi akademisi itu dilindungi oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi, kebebasan akademik dan sebagainya. Saya tanya ke Mas Antoni, teman-teman kayak saya 98, kemudian turun ke jalan itu, padahal belum ada undang-undang menyatakan pendapat menyampaikan pendapat di muka umum ya, di undang-undang hak menyatakan aksi ya, undang-undang demonstrasi pada waktu itu. Apakah pertanyaan saya, teman-teman demonstrasi untuk meminta Pak Harto mundur tahun 98 itu, apakah itu makar? Apakah itu penghasutan? Coba dijelaskan supaya rakyat ngerti gitu loh. Kemudian sebentar insecure, khawatir sebagainya. Oke, baik. Kak Ito silakan. Akademisi ya. Ini kan akademisi Pak. Pakar pula, nggak tahu pakar dari mana ya kan. Justru di saat akademisi yang mempunyai statement liar itu, terus kalau para pakar kita dan para akademisi kita itu berstatement liar-liar itu, siapa yang bisa dipercaya masyarakat? Saya kira selama statement itu tidak lebih pelanggaran terhadap saya mengeluarkan, hukum, tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada Ferry Amsari pasal 263 ayat 1, biar saya terangkan. Pasal 263 ayat 1, setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, pidana denda paling banyak kategori 5. Sebentar. Pasal 264. Setiap orang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap sedangkan diketahui atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan dan seterusnya. Harus ada perbuatan pidananya. Bukti kami Pak, itu yang kita miris itu diupload dalam sosmed pribadi Pak Ferry Amsari. Oke. Boleh dicek, itu di @ferry_amsari_amsari. @ferry_amsari. Oke. Ada beberapa dan itu diteruskan. Itu seolah-olah sistematis dan mempengaruhi begitu ya. Dan menimbulkan kerusuhan tadi. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Anda tadi, Bang. Pertanyaan saya yang ramai hari ini adalah persoalan makar dan penghasutan. Kita fokus terkait dengan tadi sama ini kan berkaitan dengan kebebasan akademik, dengan lapor-melapor. Kan ini mesti melapor-melapor terhadap pengamat, terhadap akademisi, orang yang kritis. Dasar memang bukan ada, pemerintah yang lapor, tapi itu bisa saja itu adalah para jaringan-jaringan di bawah yang digerakkan, kita nggak tahu. Kalau memang betul pemerintah hari ini tidak terlibat dalam melapor-melapor, langsung saya kira Pak Prabowo pidato, saudara-saudara, bahwa kami tidak terlibat urusan lapor-melapor. Kan biasanya pidatonya kencang gitu loh. Tapi hari ini kan seolah-olah dibiarkan lapor dan diterima oleh polisi. Padahal ini adalah kebebasan akademik. Dalam sistem demokrasi itu kebebasan berpendapat itu adalah paling esensial. Oke, tadi dikatakan liar oleh Kak Ito. Pertanyaan saya ke Mas Antoni belum dijawab. Oke. Apakah demonstrasi 98 yang teriak-teriak, kami ini teriak-teriak 98 ke DPR, turunkan Soeharto. Intinya ini bukan lagi kritik, tapi sesat penghasutan. Baik, itu aja inti laporan kami itu. Mas Anto untuk menjawab. Ini kan akademisi bukan hanya penghasutan, tapi kebebasan berbicara itu seperti mengemudi di jalan gitu ya. Bebas,
Anda mau dari sini ke mall, kemana bebas. Ada U-turn, muter, U-turn. Tetapi bukan artinya nggak ada rambu-rambu. Jika tidak ada rambu-rambu, jika tidak ada lampu merah, tabrakan semua. Jadi semua ada batas-batasnya. Pasal-pasal Batasnya apa? sudah Batasnya ada. apa? Jadi kita bisa lihat kok di pasal 240 KUHP terbaru. Itu KUHP terbaru. Penjelasan dikatakan yang disebut menghina apa, yang disebut dengan kritik apa, nanti boleh ditampilkan. Saya sudah minta tolong ditampilkan. Jadi yang dimaksud Dijelaskan menghina, siapa yang menghina di antara para pengamat ini, Mas Antoni. Jangan boleh kemana-mana. Saya boleh jelaskan dulu pasalnya. Yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan. Gak ada pasal penghinaan, ini penghasutan dan makar. Oke, silakan ditampilkan. Kan boleh itu dibantu tadi Pak, kalau kritik itu harus berbasis data, bisa diverifikasi. Ya tinggal dibantah aja dengan Iya, data. masih ada kendala tadi. Itu makanya karena ini negara hukum, kami lapor Oke, tinggal di sebentar. kepolisian yang melanjutkan itu. Pertanyaannya Di situ kan adalah bisa terkait dengan pembuktian. batasan tadi sampai mana, Mas Antoni? Iya, batas-batas itu udah jelas di pasal 240 KUHP. Contohnya nih, dibilang bebas-bebas, nggak bebas-bebas amat. Karena ini kita saling melindungi di pasal 28 itu udah jelas ya. Baik. Dan pasal Saya 240. bantu, Pak. Yang Di antaranya pembahasan tadi. dimaksud dengan menghina adalah perbuatan merendahkan, merusak kehormatan, citra pemerintah, lembaga negara, termasuk menista atau menfitnah. Tidak ada. Saya tidak lagi Pasal-pasal tunggu, ini. sebentar, saya tidak lagi menceritakan terhadap orang perorangan. Saya berbicara secara umum. Pemerintah tidak melakukan intervensi dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Bisa dicari pembenarannya, dicari ke polisi kemanapun. Tidak ada perintah Pak Prabowo untuk Tapi ini diproses enjoy ya, atau banyak tidak. yang nggak lapor para pengamat, itu enjoy kan- nggak itu rejim kan ini? insecure Anda. Bahwa jangan-jangan Pak Prabowo melakukan ini, Prabowo itu rasa insecurity dari Anda. Kita biasa-biasa aja Pak Baik. Prabowo sedang Tadi Pak Dedi katanya dukungnya 96%. berbeda Kenapa dengan harus kritik. takut sih menghina, sama kritik? menghina berbeda dengan kritik, itu hak berepresi. Tapi bedanya menghina dengan kritik adalah kritik apa? Yang saya garis bawahi adalah kebijakan pemerintah. Yang dikritik kebijakannya. Kalau menghina itu adalah menista atau memfitnah. Coba Misalnya siapa di antara Secara personal, di antara maksud Anda? pengamat itu mana yang menista, mana yang menghina? Coba jelaskan. Menghasut Pak, menghasut. Itu menghina Dari bahasanya. klien Anda, statement yang dilaporkan itu terkait statement yang mana Bang secara spesifik? Statement itu adalah dalam podcast itu ada berkaitan dengan bahwa Prabowo Gibran itu beban negara. Karena problem-problem bangsa ini dari hutang yang membengkak, itu kan beban negara kan semuanya. Program yang kemudian banyak jauh dari aspirasi rakyat, seperti MBG ngambil dari, Baik, kemudian boleh saya ngambil dari interupsi? Baik. pendidikan, Baik. kemudian masuk BOP tanpa ada persetujuan DPR, semuanya itu melanggar konstitusi. Baik. Makanya oleh Ubaidillah Badrun ini jadi beban bagi Oke, bangsa ini. baik. Sekarang Saya kira pertanyaan itu saya ke kritik biasa saja. Ya. Jadi saya luruskan bahwa kritik itu silahkan kritik sekeras Ya, apapun. bebas silakan. Bebas, Sekeras ya, apapun. Yang penting tidak ada perbuatan melawan hukum. Ya. Tidak mendorong untuk melakukan kekerasan. Saya kira itu. Setuju, Presiden Prabowo dan untuk apa yang saat disampaikan ini oleh Saiful terbuka untuk Mujani, umum. oleh Ferry, Lihat aja, oleh tidak ada itu semua. melakukan Tidak ada perbuatan komunikasi, melawan diskusi. hukum. Baik, silakan dilanjutkan Mas Antoni terkait dengan Ya. tadi yang disampaikan oleh Ya. klien Pak Ahmad. Jika Anda mempunyai prinsip bahwa kebebasan berekspresi itu seluas-luasnya boleh berkata apapun juga, maka saya rasa sangat adil sesuai dengan konstitusi bahwa setiap orang boleh melakukan pernyataannya, pendapatnya pun di forum hukum. Jadi setiap orang yang mengucapkan forum eksternum dia keluar, dia harus bisa menjaga akuntabilitasnya di dalam forum hukum. Kalau tidak berani dalam forum hukum, seakan-akan cuman berani ngomong saja. Jadi Nah, rejim ini enggak, enjoy saya- gitu loh kalau ada yang banyak lapor gitu loh. Itu tuh rasa insecurity Anda. Makanya diterima oleh kepolisian. Itu rasa Pak, insecurity. untuk masyarakat Indonesia juga mungkin juga setuju dengan apa pendapat kami dari LBH Tani Interupsi. Nusantara. Oke. Daripada liar mereka demo-demo segala macam langsung geruduk kayak peristiwa kemarin ke rumah para pakar-pakar itu, anarkisme dan segala macam. Mending dong kita selesaikan ranah hukum. Baik, kita Di situ beri pembuktiannya, kepercayaan kepada Pak. pihak Saya kira kepolisian tetap begitu begitu. ya. Dong, daripada Interupsi, Mbak liar. ya. Baik, baik Bang Pani, saya ingin dengar dari Anda bagaimana Anda melihat fenomena ini Bang. Ya ini memang sudah dinormalisasi oleh rezim sebelumnya soal lapor-melapor ini kan. Jadi Dan memang sebelumnya ketika maksud Anda siapa? ya Jokowi. rezimnya Jokowi. Di Oke. kelanjutannya, Mas. Kelanjutan Kelanjutannya, akhirnya, Mas karena Wangi. memang sebenarnya kritik itu kan memang obat untuk pemerintah supaya sehat, supaya nggak kolesterol, supaya negara tidak asam urat, supaya negara tidak gula Dan itu tiba-tiba. dibenarkan oleh Mas Antoni bahwa artinya kritik gini, adalah hal yang Mbak Aya, Interupsi. perhatikan ya. Baik. Andaikan dulu keras itu pengamat yang telah ngomong kudeta ini,
Kalau dulu keras dia ngomong seperti sekarang Nah, dulu. itu pertanyaannya, kenapa dulu keras, sekarang enggak? Ya Kan kenapa itu. dulu enggak sekarang sih? Ya, ini memang saya sangat sayangkan. Enggak akan ada itu jatuh tempo utang kita 433 triliun. Ini siapa yang nanggung utang ini? Beban negara itu kan? Beban negara. Kalau seandainya dulu pengamat itu keras seperti saya dulu ngomong mengingatkan Jokowi, jangan utang ugal-ugalan. Jangan hilirisasi ugal-ugalan. Ini tenaga kerja asing ugal-ugalan. Habis itu tambang dan seterusnya kan. Pada masa itu saya keras itu. Saya kritik itu vitamin, itu obat pada masa itu. Pembalakan hutan ya. Komisaris relawan jadi komisaris. Saya kritik itu pada masa itu. Rektor diamankan oleh Menteri Pendidikan supaya tidak boleh orang demonstrasi. Baik. 10 tahun tendang Mbak, ada Mbak. Apa yang terjadi hari ini? Penyakit negara ini semua. Oke. Oleh itu yang sangat Tapi sayang. apakah Itu kritik yang disampaikan ini hati-hati, kan? adalah penyakit seperti tadi yang dikatakan oleh Nah, Kak tinggal Ivan juga? diatur bagaimana fair, KPI-nya jelas, kemudian menyampaikan yang akan memitigasi, yang Oke. akan menjadi kolesterol asam urat itu. Baik, kita akan itu bahas yang sangat penting karena selanjutnya sayang usai jeda, sama negara pemirsa. sebenarnya. Tetaplah di Termasuk Indonesia. MBG harus